Mutiara, pergi selama-lamanya dari kehidupan Kenzo dan jangan pernah balik lagi. Kamu ngerti gak sih ubur-ubur? Katanya perusahaan semuanya udah diwarisin ke Bu Cynthia. Pahlawan Cynthia hadir selamatkan Mutiara saat Sandra mau siram Mutiara. Dalam merangkai kisah indah hari ini di episode yang akan tayang kali ini menampilkan momen yang menegangkan sekaligus mengejutkan saat Sandra kembali menunjukkan sisi gelapnya karena tak terima Kenzo lebih memilih Mutiara. Didorong rasa cemburu dan dendam yang membara, Sandra pun nekat melakukan aksi yang sangat memalukan. Sandra sudah lebih dulu tiba di Cynthia Cafe, tempat Mutiara akan mendatangani kontrak kerja barunya. Ia duduk dengan wajah muram menyimpan amarah sambil menatap setiap pintu masuk dengan tatapan tajam. Di tangannya sudah ada segelas minuman dingin yang dari awal sengaja dipesannya bukan untuk dinikmati, melainkan sebagai senjata untuk menyiram Mutiara sebagai bentuk penghinaan. Dia merasa harga dirinya diinjak setelah tahu dari Kenzo bahwa pria yang dia sukai itu telah menjalin hubungan dengan Mutiara. Di luar kafe, Kenzo sempat mengantar Mutiara sampai depan pintu. Ia lalu buru-buru pergi ke kantor karena ada rapat penting. Tak menyangka bahwa Sandra sedang menunggu di dalam dengan niat jahat. Begitu Mutiara masuk dan berjalan menuju meja untuk bertemu manajer baru kafe Pak Yuda, suasana langsung berubah tegang. Sandra langsung berdiri menghampiri Mutiara dengan kemarahan meluap. Ia mengumbar emosi di depan pengunjung, membuat suasana di kafe menjadi tak nyaman. Mutiara hanya bisa diam menunduk menahan rasa malu, sementara Pak Yuda tampak bingung melihat keributan yang terjadi sesaat setelah ia menyambut karyawan baru. Mutiara yang merasa tidak enak hati pun memutuskan keluar kafe untuk meredakan suasana. Ia tidak ingin membuat kesan buruk di hari pertamanya. Namun Sandra malah mengikuti dari belakang dengan cepat. Ia membawa segelas minuman yang tadi ada di mejanya dan sudah menggenggamnya dengan keras. Niat busuk untuk menyiram Mutiara sudah bulat di dalam pikirannya. Akhirnya Mutiara harus dipermalukan di depan umum agar tahu siapa yang lebih pantas bersama Kenzo. Namun sesaat sebelum air di gelas itu menyentuh tubuh Mutiara, langkah kaki cepat menghentikan segalanya. Seorang wanita elegan dengan aura wibawa datang tepat waktu dan meraih tangan Sandra sebelum air itu tumpah. Wanita itu tak lain adalah Cynthia, putri kafe yang baru aja kembali dari pertemuan bisnis. Sandra langsung terkejut melihat keberadaan Cynthia, sementara Mutiara membeku dalam keterkejutan lainnya. Wajah wanita itu begitu mirip dengan almarhumah ibunya Widuri. Cynthia dengan tegas menyelamatkan Mutiara dari rencana jahat Sandra. Dengan nada penuh wibawa, ia memarahi Sandra di hadapan umum, mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik kafe tersebut. Semua pengunjung menyaksikan insiden ini dengan tegang, sementara Sandra yang tak pernah menyangka wanita itu punya kuasa mulai tersudut. Namun dengan oragan, Sandra malah menantang balik dengan berkata bahwa ia bisa membeli kafe tersebut kalau memang pemiliknya berani menjual. Jawaban itu hanya membuat Cynthia semakin naik hitam. Ia mengancam akan memanggil pihak berwajib jika Sandra tidak segera pergi dan berhenti mengganggu Mutiara. Ancaman itu membuat Sandra akhirnya mundur
muncul. Dia ketakutan dan memilih meninggalkan lokasi dengan rasa malu yang tertahan. Namun dalam pikirannya ada satu hal yang mengusik wajah Cynthia. Dia seolah pernah melihat wajah itu sebelumnya. Sementara itu Mutiara masih berdiri kaku. Matanya terus memandangi Cynthia dengan sorotan bingung, seolah hatinya mengenali wanita itu. Cynthia lalu mengajak Mutiara masuk ke dalam kafe. Ia memperkenalkan dirinya sebagai istri almarhum Pak Bobby dan mengaku telah mengetahui siapa Mutiara dari asisten pribadi mendiang suaminya. Hubungan mereka kini mulai terjadi lebih dekat dan Cynthia merasa punya tanggung jawab untuk menjaga gadis itu. Di sisi lain, Sandra terus berjalan menuju mobilnya dengan hati yang tidak tenang. Sepanjang perjalanan pulang, wajah Cynthia terus terbayang dalam pikirannya. Dia mengingat-ingat, mencoba mengaitkan semua potongan ingatan yang masih mengganggu, hingga akhirnya ia teringat satu momen yang dulu pernah terjadi saat ia membakar sebuah foto milik Mutiara yang memperlihatkan wajah ibunya. Wajah dalam foto itu sangat mirip dengan Cynthia. Kesadaran itu menghantamnya begitu keras. Ia memulai bertanya-tanya dalam hati, apakah wanita yang tadi itu benar-benar hanya istri dari almarhum Pak Bobby, ataukah ada rahasia besar yang belum terungkap di balik wajah yang begitu mirip dengan Ibu Mutiara. Pertemuan hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Mutiara. Ia tak hanya mendapat pekerjaan, tapi juga berlindungan dari seseorang yang tampak lebih dari sekadar pemilik kafe. Sementara Sandra untuk pertama kalinya merasa goyah dan ketakutan karena ia sadar bayang-bayang masa lalu yang ia injak-injak mungkin belum sepenuhnya terkubur. Setelah insiden yang memalukan di halaman kafe, suasana di dalam mulai pulih. Para pengunjung kembali tenang, namun bisik-bisik tentang kejadian tadi masih menggantung di udara. Mutiara duduk diam di ruangan staf, menenangkan diri. Di hadapannya Cynthia berdiri dengan penuh ketegasan namun berwajah lembut. Sosok itu begitu membingungkan perasaannya. Jiwanya seolah bergetar saat menatap wanita itu. Sedangkan waktu berhenti dan semua kenangan yang lama terkubur mencoba menampakkan dirinya kembali. Cynthia memperhatikan Mutiara dengan tatapan penuh empat, meski ia baru mengenal gadis itu secara langsung hari ini.